Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali bertemu lagi dengan ibu di dalam pelajaran sejarah Indonesia. Ya, di mana materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai sistem kepartaian. Anak-anak kami juga bisa memperhatikan bukunya halaman 65. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu ingin menyinggung sedikit materi kita minggu yang lalu, di mana materi kita minggu yang lalu yaitu mengenai sistem pergantian kabinet ataupun 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. 7 kabinet tersebut nampak beberapa kabinet berhasil melakukan program kerjanya, yaitu salah satu kabinet Burhanuddin Harahap, di mana kabinet Burhanuddin Harahap berhasil melakukan pemilihan umum yang pertama, di mana kaitan dari keberhasilan kabinet Burhanuddin Harahap dengan sistem kepartaian. Ya, di sini ada penjelasan dari arti partai politik. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai cita-cita yang sama, dan partai politik tersebut juga memiliki tujuan. Apa tujuan dibentuknya partai politik? Ya, di sini nampak bahwa tujuan partai politik tersebut adalah untuk memperoleh, untuk merebut, dan untuk mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, di dalam sistem kepartaian tersebut, ada di dalamnya partai politik yang memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh dan merebut kekuasaan. Jadi di sini Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan satu maklumat, yaitu maklumat pemerintahan pada tanggal 3 November 1945. Apa isi dari maklumat tersebut? Ya, maklumat tersebut berisi tentang gagasan pembentukan partai-partai baru. Jadi, setelah dikeluarkannya maklumat oleh Insinyur Soekarno, maka muncul di sini partai-partai yang baru untuk ikut di dalam partai politik dan berkecimpung di kepartaian tersebut. Seperti tampak di sini Partai Masyumi, Partai PNI, Partai PSI, Partai PKI, Partai PBI, Partai PRJ, Partai Parkindo, Partai PRS, Partai Permai, dan Partai PKRI. Ya, bisa diperhatikan bukunya halaman 65. Di sini nampak bahwa nama partai tersebut, pemimpin partai tersebut, dan tanggal berdirinya partai tersebut. Jadi seperti yang Ibu bilang di awal tadi, di sini terjadi pergantian sampai dengan 7 kabinet. Jadi, karena pergantian kabinet tersebut, di sini banyak program kerja yang tidak terlaksana. Banyak program kerja yang tidak terlaksana. Dan salah satu ciri-ciri dari masa demokrasi liberal selain terjadi pergantian kabinet, di sini juga demokrasi liberal menganut sistem multipartai. Apakah arti dari multipartai? Banyaknya partai-partai yang muncul pada saat itu. Ya, seperti partai yang sudah Ibu sebutkan dari Masyumi sampai dengan PKRI. Ya, dan di sini terjadi juga perubahan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Di mana tadi ciri-ciri demokrasi liberal yang pertama terjadi pergantian 7 kabinet, yang kedua muncul partai-partai yang banyak atau disebut dengan multipartai setelah dikeluarkannya maklumat 3 November pada tahun 1945. Dan apa itu arti dari demokrasi terpimpin? Ya, karena terjadinya masalah pada masa sistem demokrasi liberal tersebut, maka Insinyur Soekarno mengganti demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Nampak di sini perbedaannya.
Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan berpusat pada pimpinan negara. Jadi, keputusan di negara kita pada saat itu berpusat pada Presiden Insinyur Soekarno sendiri atau berpusat pada pimpinan negara. Itulah arti dari demokrasi terpimpin. Ya, pada kabinet Burhanuddin seperti yang sudah Ibu bilang berhasil melakukan pemilihan umum, di mana pemilihan umum yang pertama sekali dilakukan pada tahun 1955. Apa itu pemilihan umum? Yaitu pemilu yang diselenggarakan oleh kabinet Burhanuddin Harahap setelah 10 tahun usia kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu pemilu pada tahun 1955 terjadi 2 kali pemilihan umum. Yang pertama yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955. Dan yang kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Ya, jadi ulangi sekali lagi. Pemilu yang pertama pada tahun 1955, 10 tahun setelah usia kemerdekaan Indonesia. Dan program kabinet yang berhasil melakukan pemilu tersebut yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Di mana pemilu yang pertama untuk memilih anggota DPR dan pemilu yang kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Ya, masuk kita yang pertama. Pemilihan umum yang pertama sekali pada tanggal 29 September 1955 yaitu untuk memilih anggota DPR. Di sini muncullah banyak partai. Terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calonnya. 82 partai besar dan kecil untuk mengajukan calonnya di Dewan Konstituante. 86 organisasi dan perorangan akan ikut di dalam pemilihan umum tersebut. Dan pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 29 September untuk memilih anggota DPR, hasil dari pemilihan umum tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 1956 dengan suara terbanyak. Dan pada tanggal 24 Maret 1956, anggota DPR sebanyak 250 dilantik oleh Presiden Soekarno. Ya, beginilah proses pemilihan umum untuk anggota DPR. Setelah berakhir tugas DPR yang lama pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, maka digantikan oleh tim formatur berdasarkan jumlah suara terbanyak di DPR tersebut. Jadi, Ibu ulangi, setelah tugas DPR pada masa Kabinet Burhanuddin selesai, maka digantikan oleh anggota DPR yang dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Insinyur Soekarno. Jadi, anggota DPR tersebutlah yang bekerja sejak tanggal 24 Maret 1956. Ya, di dalam pemilu pada tahun 1955, pada tanggal 29 September untuk memilih anggota parlemen, di sini tampak bahwa 4 partai besar yang menduduki kursi anggota DPR tersebut, seperti Partai Nasional Indonesia sebanyak 57 kursi, Masyumi 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, Partai Komunis Indonesia 39 kursi. Inilah yang pada saat itu hasil dari pemilihan umum anggota parlemen yang sudah dilantik oleh Insinyur Soekarno. Ya. Dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante dengan hasil 4 partai yang berhasil juga di dalam pemilihan anggota konstituante.
Yang pertama, Partai Nasional 119 kursi. Oke, di sini nampak hasil dari pemilu yang dilakukan 2 tahap tersebut, yaitu tahap pertama pada tanggal 29 September 1955, yaitu ada 4 partai yang memenangi ataupun memiliki suara terbanyak, yaitu Partai Nasional Indonesia 57 kursi, Masyumi 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi. Sama juga hasil dari pemilihan tahap kedua, yaitu 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Ya, antusias rakyat Indonesia pada saat itu untuk melakukan pemilihan umum yaitu 60% ataupun sekitar 78 juta jiwa. Ya. Di sini masuk kita ke pemilihan umum anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Apa itu arti dari Dewan Konstituante? Adalah dewan yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Lagi sekali lagi, Dewan Konstituante adalah dewan yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap dan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Ya. Di sini juga di dalam pemilihan anggota Dewan Konstituante juga muncul golongan minoritas yang ikut di dalamnya, di mana Cina menduduki 18 kursi, golongan Eropa menduduki 12 kursi, dan golongan Arab menduduki 6 kursi. Dan Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan bagian dari rancangan undang-undang tersebut. Terjadi perbedaan ataupun masalah di dalam pemberian usulan dasar negara, di mana dasar negara diberikan 3 usulan untuk nama dari dasar negara. Yang pertama yaitu Dasar Negara Pancasila yang diusung antara lain oleh Partai PNI, PKRI, Permai, Perkindo, dan Baperki. Yang kedua, Dasar Negara Islam yang diusung oleh Masyumi, NU, dan PSI. Yang ketiga, Dasar Negara Sosial Ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Dari ketiga usulan dasar negara tersebut akhirnya mengerucut dan diambil 2 usulan dasar negara, yaitu Pancasila dan Islam, karena sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan. Terjadi perbedaan pendapat di dalam usulan untuk dasar negara, yang pertama Pancasila dan yang kedua yaitu Islam, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945 atau dikenal dengan Piagam Jakarta. Di sini usulan dari dasar negara Islam ditolak oleh anggota ataupun pendukung Pancasila. Kenapa ditolak? Karena seperti yang kita ketahui adalah negara kita yang memiliki negara heterogen ataupun bermacam-macam agama di dalamnya. Jadi Presiden Soekarno mengusulkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Dewan Konstituante kembali mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Di sini dianggap Dewan Konstituante tidak berhasil mencapai keputusan. Akhirnya kembali lagi Insinyur Soekarno menetapkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: pertama, membubarkan Dewan Konstituante; kedua, menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945; yang ketiga, menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950; yang keempat, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan
Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Di sini nampak bahwa perbedaan dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Ya, Insinyur Soekarno melakukan beberapa kebijakan dengan mengeluarkan maklumat 3 November yang berisi tentang munculnya partai-partai baru, dan Insinyur Soekarno juga menetapkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 di mana ada beberapa hal yang termasuk di dalamnya, yaitu seperti anak-anak kami yang lihat di layar monitor tersebut, kenapa Insinyur Soekarno membubarkan Dewan Konstituante seperti yang Ibu bilang tadi, dianggap tidak bisa melaksanakan tugasnya. Kenapa diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945? Karena terjadi perbedaan antara usulan untuk dasar negara, yaitu Pancasila dan Islam. Oke, Ibu berharap dari materi yang Ibu tayangkan barusan, anak-anak kami bisa memahami tentang sistem kepartaian dan sistem pemilu pada masa demokrasi terpimpin. Apabila ada yang tidak dimengerti dan kurang dipahami, silahkan tanya ke Ibu secara langsung. Terima kasih.